teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah kenyang, udah makan, habis sholat, masih seger insya Allah ya. Kita sama-sama lagi cerita-cerita nih. Mohon maaf untuk mengganggu waktu weekendnya teman-teman semua. Insya Allah pertemuan kita ini makin menambah lagi semangat teman-teman semua. Visualisasikan lagi segala apapun yang teman-teman rasakan bahagia. Boleh ngebayangin aku, boleh. Kalau jika itu mendatangkan rezeki, Masya Allah. Ya, bayangin lagi betapa indahnya semesta alam ini yang sudah membuat kehidupan teman-teman itu makin banyak perubahannya. Disitulah energi vibrasi cinta itu teman-teman tarik masuk ke dalam kehidupan teman-teman. Alhamdulillah. Tadi siapa lagi ini? Bunda Nia. Aku mau boleh beri tepuk tangan dulu untuk Bunda Nia. Masya Allah. Buat waktunya boleh maju ke sini. Iya, nggak apa-apa Bunda Nia di sini, monggo silakan. Ada mic-nya boleh dipegang di sini. Alhamdulillah. Telat ternyata ketemu di musola. Iya, kirain siapa, baru jumpa aku juga di sini. Alhamdulillah. Monggo silakan Bunda Nia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mohon maaf Bunda Umi baru sampai. Iya, Bunda Nia di Bekasi ya? Di dari Bekasi. Ya, alhamdulillah. Saya mulai ya Bun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata tegang juga ya duduk sini ya ibu-ibu ya. Masya Allah. Kursi panas ya, soalnya kita langsung sama ownernya ya, luar biasa ya. Aku juga tadi di musola takjub banget, Masya Allah. Akhirnya ketemu Bunda Umi ya. Salah satu gurunda kita ya yang kita cintai. Beliau sudah seperti ustazah besar ya buat kita. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ceritanya langsung yang panjang aja nih Bun. Yang panjang, enggak panjang banget Bun. Kalau Bunda Nia itu panjang banget emang beneran. Masya Allah. Oke. Robi soli sodri wasili amli wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah, Engkau satukan kami di kelas Bunda Umi Fadilah Bun. Dari 1000 orang pasien atau peserta PSTR kita nih yang dipilih cuma 30 orang nih, luar biasa banget. Masya Allah. Suatu kebanggaan buat kita untuk bisa hadir di sini bersama Bunda Umi Fadilah. Oke, bismillah. Saya Bunda Nia Maryam, berasal dari Bekasi. Saya ikut PSTR 36, 38, 39, 40 dan kelas private. Dan alhamdulillah juga beli tasbih, alhamdulillah selalu saya kenakan. Masya Allah. Ya, saya ingin sharing di sini Bun. Alhamdulillah di tahun 2018 saya dapat ujian cukup besar, usaha bangkrut dengan kerugian 40 something miliar. Masya Allah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah ala kulli hal. Dan karena kerugian tersebut, Allah uji lagi saya dengan perceraian. Ya, saya makanya kalau curhat sama Bunda Umi nggak cukup sekali, makanya saya selalu ikut lagi. Update lagi ya. Dan udah gitu akhirnya saya juga paksakan ikut kelas private. Oke. Afan boleh minta minum Om? Oh iya, sebentar. Di mana kursinya? Kalau Indah yang masih ketutup ini nih, nggak apa-apa. Mohon maaf, saking tegangnya ibu-ibu. Saking tegang. Boleh dituangin Indah, minta tolong. Ya. Saya lanjutkan lagi. Nggak ada sedotan. Saya di tahun 2018 bercerai dengan suami, ditinggalkan dan usaha bangkrut. Dan pada saat itu usaha kami sedang mengalami drop yang luar biasa, hampir 50 miliar. Saya ditinggalkan dengan kondisi putra pertama di usia masih 6 SD. Putri baru lahir Bun, masih usia 6 bulan. Terima kasih Mbak Indah. Oke. Mbak, maaf. Agak gemeter jadinya. Aduh, Bunda Umi agak gemeteran. Maaf ya Bun ya, nggak biasa di panggung ini, Masya Allah. Oke, saya lanjutkan. Lalu di tahun 2019 saya mengalami depresi berat sampai akhirnya saya terjadi koma selama 3 hari, ditangani oleh dokter Syaraf, ada dokter Syaraf ya.
Habis itu saya 3 hari dan selama hampir 2 minggu saya minum obat antidepresan yang satu tabletnya seharga 1,5 juta Masya Allah. Jadi luar biasa itu ujian. Dan sampai akhirnya ketika saya bangun, dokter saraf itu menyarankan saya ke hipnoterapi, ke terapis, dan udah gitu, oke, saya jalanin seminggu 2 minggu. Jadi ketakutan saya tuh kalau sudah mengingat masalah, saya gemeteran kayak orang kejang, trauma ya, traumatis yang sangat berat, gitu, kehilangan usaha, drop sampai di titik itu ya, sampai di titik itu. apa namanya, traumanya ya, depresinya saat itu. Ya, dan udah gitu, psikiatri saya bilang, Ibu tidak akan pernah sembuh karena saya selalu di ini Bun. Jadi kejadian-kejadian ini tuh membuat saya banyak ilmu juga, alhamdulillah. Saya ke psikiater, saya di cleansing body, mungkin ada bunda-bunda yang pernah dengar ya. Iya betul. Jadi istilahnya tuh kayak di hipnoterapi, kita dihipnotis, di cleansing semua luka, dikeluarkan gitu ya. Ada ya, teknik itu pun juga ada. Ada ya, dan itu biayanya luar biasa. Ya, dan udah gitu setelah itu sudah lewat, akhirnya dokter saya dan psikiater saya hanya bilang begini, Ibu bisa sembuh atau tidak itu terserah dari Ibu, gitu. Lalu bagaimana saya harus sembuh karena saya punya baby. Kebetulan saya bawa baby saya, udah gede sekarang. Oh iya, itu ya, udah itu yang besar itu. Jadi saat itu ya, dengan berjalannya waktu. Iya, Bon, Masya Allah. Nah, lalu beliau bilang, terutama psikiater saya ya, pun walaupun beliau itu hanya orang Buddha ya, mereka ya, dia itu ya. Nah, terus gimana caranya saya sembuh? Satu, Ibu hanya harus membaca Al-Quran dan tinggalkan semua obat. Oh, padahal Buddha ya ngasih tahu. Padahal itu orang Buddha, Bun. Saya langsung kaget dan shock. Kenapa begitu? Ya karena saya walaupun saya orang Buddha, tapi saya tahu persis Islam itu agama yang paling komplit, dia bilang gitu. Masya Allah. Jadi akhirnya terus oke, saya ikutin. Nah tapi ternyata Bun, karena kita masih dalam kekacauan yang luar biasa, saya tetap mencari gimana caranya saya untuk bisa bangkit gitu ya. Terus saya ikut beberapa kelas mentoring, mungkin saya sebutkan sedikit clue-nya ya. Saya ikut di kelas yang harganya 7,5 juta ya, 19 juta, 45 juta, dan yang termahal waktu itu 125 juta. Wow, ada ya? Ada Bunda, ada. Ada, itu kelasnya kurang lebih hampir seperti kelas Bunda Umi, tapi juga ada cara gimana menyelesaikan hutang, bagaimana caranya menghadapi orang gitu kan. Terus tapi memang amalannya nggak semuanya jalur langit Bunda. Jadi ada teknik-teknik biasa gitu kan. Terus saya ikuti, dan akhirnya saya boring sendiri karena saya ngerasa ini nggak selesai gitu. Dan di tahun kira-kira setahun yang lalu ya. Setahun yang lalu saya ketemu beliau, mau nangis. Astagfirullahaladzim. PSL berapa waktu itu Bunda Nia? 26 ya? 36 Bun. Oh 36, ya. Baru berarti. Baru setahun ya? Iya baru setahun ya, Masya Allah. Saya ketemu beliau dengan harga kelas yang Bunda tahu sendiri, yang mungkin nggak seberapa yang sudah saya keluarkan. Di situ saya harus sanggup untuk menyelesaikan ini. Karena yang saya pikirkan bukan hutang saya Bun ya. Bahkan saya sudah pasang badan, terserah orang mau memenjarakan saya lillahi ta'ala. Karena saya tidak mau mencuri, saya tidak melukai siapapun. Karena kebangkrutan itu memang benar-benar ujian buat saya. Itu adanya korupsi dan lain sebagainya. Dan singkat cerita, saya ketemu beliau Januari, kira-kira baru setahun ya Bu? Setahun, ya? Iya Setahun Januari, ya, betul. Saya ikut kelas beliau dengan harga 225 ya Bu? 200, masih 225. Saya langsung gempur, munjiat 1000 kali. Lalu saya temui semua orang-orang itu Bun. Saya hanya bisa menangis. Dan akhirnya dalam waktu 3 bulan,
Hutang saya lunas 15 miliar. Masya Allah. Dengan munjiat 1000 kali setiap hari, Bun. Nggak ada lagi amalan yang saya baca, hanya itu aja. Ya, dan setelah itu di bulan ketiga saya beli tasbih dan alhamdulillah masih saya pakai, walaupun sekarang udah jumlahnya nggak beraturan, Bun. Ada copot ya. Copot pakai sampai saya iket-iket sampai, aduh udahlah ini selalu bersama saya gitu ya. Ya saya nggak menganggap ini jimat, tapi saya menganggap ini Bunda Umi yang menenangkan saya. Jujur setelah menggunakan tasbih, ya saya bukan promotor ya Bun, saya juga baru kenal Bunda Umi. Saya pakai tasbih ini terasa badan tuh dingin, Bun. Betul. Badan dingin karena mungkin ini batu asli, batu alam. Ya Bunda ya. Kepengen banget beli yang harganya berapapun yang satu lagi. Syafir. Ya, si Syafir itu Masya Allah. Nah, terus setelah pakai itu dan alhamdulillah, dan saat ini alhamdulillah hutang saya hanya bersisa 6,5 miliar. Alhamdulillah. Iya. Semua pertolongan Allah Semua ya, luar biasa. Allah. Karena diri kita sendiri, Bunda Nia sendiri yang akhirnya survive. Tapi kalau tahu obatnya pasti sembuh, ya kan? Kalau kebanyakan orang survive kan obatnya salah obat kan, jadi nggak sembuh-sembuh, Masya Allah ya. Bunda. Iya, dikit-dikit sebulan ngirimin profit berapa miliar, Masya Allah Bunda Nia. Udah lama awal-awalnya tuh sebenarnya pingin ketemu, datengin ke Bekasi, Bun kapan mau main Cuman sombong banget nih Umi, kayak orang nggak ada kerjaan ya, aduh kapan ya ini ngisiin waktu nggak bisa gitu. Akhirnya ya udah sekalian deh sama teman-teman yang di Jakarta deh, awalnya gitu. Akhirnya terjadilah. Jadi waktu saat aku keingetan udah kita kumpulin aja minimal 20 orang dulu, nanti akan to be continue 20 gitu. Pasti yang lain kan juga kepingin ketemu kan. Kayak gitu kan, di situ langsung aku tetapin waktu. Iya Bunda. Gitu. Terus gimana Bunda nih? Ya, satu hal yang saya dapatkan dari Bunda Umi ya, memang di luar sana banyak sekali Bun mentor-mentor yang menjanjikan. Memang mungkin ada baiknya, tapi memang kembali lagi saya sudah berpengalaman dengan dokter-dokter, dan itu bukan dokter umum, itu spesialis saraf yang mana saya berobat di Mitra Bekasi. Dan hipnoterapinya juga beliau juga lulusan dari Amerika, orang Buddha gitu. Dan ya satu kali sesi saya hipnoterapi itu pun 1,5 juta, dan setiap saya hipnoterapi itu bisa 5 jam. Karena kalau orang biasa hipnoterapi itu dia ngomong, curhat, comel. Kalau saya dalam 3 jam awal tuh hanya nangis gitu. Jadi itulah luka saya di dalam. Saking deepnya ya, saking dalamnya gitu ya, aslinya ya. Kalau ngomongin penyakit itu udah stadium berapa lah ya. Gitu. Udah kronis. Gitu. Tapi alhamdulillah, insya Allah kalau memori mungkin nggak akan lupa. Tapi yang namanya luka itu, insya Allah Bunda udah semakin better ya. Alhamdulillah. Jadi memang yang menyembuhkan diri kita itu bukan orang lain, bukan siapapun, tetapi pikiran kita sendiri. Masya Allah. Dan Bunda Umi selalu menjawab WA saya, walaupun ya memang beliau sibuk banget. Saya selalu japri, Bunda ini gimana, Bunda ini gimana gitu. Dan memang saya selalu kasih report, Bun, alhamdulillah nih project dari Jepang goal gitu, sekian miliar. Dan alhamdulillah juga kemarin karena dapat undangan ini langsung gol Bun, 600 juta insya Allah hari Selasa jalan. Amin. Gitu. Tepuk tangan dulu dong untuk Bunda Nia dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Ini semuanya berkat Bunda Umi sebagai wasilah yang datang dari Allah ya Bun. Kita sangat-sangat perlu bersyukur ya Bun ya, beliau ini gurunda besar, karena memang mungkin kalau guru ya atau mentor yang lain di luar itu kan berdasarkan teori ya Bun, tapi beliau ini berdasarkan juga pengalaman pribadi yang pasti kan kalau kita punya pengalaman pribadi itu trial and error, pasti beliau akan memberikan kita yang nggak mungkin error gitu. Dan saya sudah menjalani itu, dan kalau saya lagi kelelahan sekali, saya ya itu kembali lagi zikir saya hanya 2, hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan juga zikir munjiat. Dan ternyata zikir munjiat itu adalah zikir penyelamat Bun kalau kita browsing di YouTube. Betul. Dan
Saya benar-benar takjub dengan beliau. Saya sangat bersyukur. Tadinya mau bawa hadiah ketinggalan, Bun. Astagfirullahaladzim. Repot-repot. Dibocorin, makanya nanti abis ini mau minta alamatnya Bun Daun. Gitu. Mungkin seperti itu cerita dari saya. Insya Allah mudah-mudahan sebagai inspirasi dan amal jariah yang bisa saya share di sini. Iya, amin. Jazakallah khair Bunda Nia untuk waktunya dan kesempatannya. Terima kasih banyak. Tepuk tangan lagi dong buat teman-teman semua dan juga Bunda Nia di sini. Barakallah ya bisa ketemu ya Bun. Terima kasih sayang. Barakallah. Alhamdulillah, itu ya teman-teman ya. Jadi apapun teman-teman saat ini mau masalahnya kayak gimana, dengan waktu berjalan itu pasti selesai. Kadang-kadang karena otak kita aja nih ya, ini untuk next nih mungkin selanjutnya pasti nanti akan ada kerikil lagi nanti gitu. Hidup kita itu nggak akan selesai. Aku pun juga kalau dulu yang kita bayangkan saya nggak mau kaya, karena kalau kaya pasti banyak masalah. Aku nggak mau punya banyak uang. Dulu aku sampai ada di titik itu. Karena aku ngerasain di saat meroket, yang ada masalah lagi. Kalau sekarang nggak, mana ini masalah, ayo, gitu, nungguin. Ayo nih, Allah nih lagi pasti. Karena di saat ada kerikil, di situ tuh Allah udah nyiapin nih hajat-hajat kita. Jadi kita langsung seneng, alhamdulillah, apa ya, aku tunggu ya Allah nikmatmu gitu ya kan, sambil geregetan.